Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak RT berapa? RT 01. Kalau ini Kelurahan Air Hitam beserta jajarannya, pengurus Masjid Al-Ikhlas yang kebetulan satu area dekat dengan Universitas Tabrani Rab. Jadi sholatnya di lapangan kemarin rencana ya. Jadi berhubung hujan masuk lagi ke masjid. Kemudian para orang tua kami, ayah anda dan ibunda yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Ini adalah awal kajian kita pasca Ramadan, pasca Idul Fitri. Betapapun itu kita tetap semangat, ya. Kita ingat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai syiar itu terhenti, tetap istiqomah kita sehingga nilai ibadah kita tetap bertambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selalu kita bersyukur, alhamdulillah. Pada malam ini kita bersilaturahim, bertemu kembali, ya, setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan amaliyah Ramadan. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka apapun aktivitas kita mesti nawaitunya ibadah kepada Allah. Apapun itu, apapun. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana bahwa kehidupan ini tetap hendaknya kita punya nilai. Apa itu nilai? Bermanfaat. Hidup ini harus punya nilai manfaat. Jadi sesuailah hari malam ini ada sebuah acara disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal. Bahasa Arab yang orang Arab pun tak kenal. Ya halal bideh kan. Halal. Kata halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Enggak ada di negara lain. Itulah pintarnya ulama-ulama kita dulu. Kalau dulu lebih kepada rekonsiliasi. Dulu kan politik sibuk, ya, ada paksi-paksi, ada partai-partai. Maka Soekarno mencanangkan bagaimana tokoh bangsa ini melepaskan perbedaan, mencari kebersamaan dalam membangun negeri ini. Maka muncullah istilah halal bihalal. Siapa yang meletakkan namanya? Banyak versi. Tapi yang jelas inilah sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi tidak sembarang juga halal bihalal itu ada dasarnya, ada. Para ulama kita dulu pintar. Apa dasarnya?
doa Nabi Musa alaihissalam. Apa doa Nabi Musa? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Wahlul asal katanya halal. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa doa Nabi Musa tadi? Allahumma ya Allah, bukakan, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul, lepaskan. Jadi apa makna halal itu? Lepaskan. Apakah ibu sudah lepaskan atau belum? Tentu kembali kepada kita. Uqdah. Wahdul uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskan ikatan lidahku, karena lidah sulit untuk ngomong kalau dia terikat. Karena kunci halal bihalal dimulai dari hati dan lidah. Coba kalau ibu cekcok sama orang lain, terikat tak lidahnya? Nak memanggil sulit, ya. Nampak di belakang masuk, kita nampak ibu itu, karena sudah tidak lama bertegur sapa, susah tak untuk menegurnya. Ya Bu, merasa terikat tak? Jadi apa guna halal bihalal itu? Lepaskan ikatan itu. Bisa tak kita lepaskan? Nah, ini pertanyaannya. Kalau belum lepas, berarti belum sempurna halal bihalal kita. Kalau belum lepas, oh udah Ustaz, kami kemarin sudah acara halal bihalal, sudah sholawat, salam belum. Banyak orang yang salam ramai-ramai, tapi ikatan itu belum terbuka. Padahal salam-salam, pas ada acara, ibu tuh mau masuk masjid, nampak lawannya tadi. Padahal salam-salam, nampak lawan, tidak jadi masuk. Kenapa tidak jadi masuk? Malas ada ibu itu di dalam itu. Berarti belum lepas ikatan. Maka apa makna wahdul uqdatam min lisani halal bihalal? Mencairkan yang beku. Mencairkan yang beku. Yang beku-beku itu cairkan. Mengurai yang kusut. Menyambung yang sudah putus. Nah, inilah makna hakikat halal bihalal itu. Makanya acara yang baik. Ya, banyak orang mengatakan, oh Rasulullah tidak ada halal bihalal, di Arab Saudi tidak ada halal bihalal, di Malaysia tidak ada halal bihalal. Kita terlalu terikat oleh nama. Jadi orang hari ini buat hukum itu Pak, terlalu terikat oleh nama. Oh, halal bihalal itu tidak pernah dibuat Rasulullah, maka hukumnya tidak boleh. Rasul silaturahmi atau tidak? Rasul rajin tak habis hari raya silaturahmi atau tidak? Dia silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya. Isi halal bihalal itu apa Pak? Silaturahmi, cuman penamaannya saja. Kenapa halal bihalal ini penting? Makanya pakai itu tadi kita ngomong, kalau datang rumah satu-satu tidak mungkin. Tak terjalani Bapak Ibu rumah itu, ya. Apalagi ada yang mudik, ada yang belum datang ke rumah, belum ada. Apalagi kita di kota. Habis Idul Fitri ada yang hilang, tak ada di rumah, segala macam. Tak sempat kita datang satu persatu. Maka caranya apa? Buat majlis, adakan halal bihalal. Lepas di situ. Karena kita tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita berdosa kepada Allah. Makanya ada 3 tugas yang kita lakukan. Pertama, dosa kepada Allah. Selesai selama Ramadan, ibu tarawih, baca Quran, zikir, sedekah, kita sudah bersih. Wa yuzakkihim fi anfusihim, bersih diri kita, dosa kita dengan Allah. Karena Allah Maha Pengampun.
Sudah selesai belum tugas kita? Sudah. Apakah sudah tuntas? Belum. Ada tugas kedua. Apa tugas kedua kita? Bersihkan harta kalian. Kapan itu dibersihkan? Maka turun perintah zakat. Zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Dan selesaikan kemarin di akhir Ramadan. Mana yang emasnya banyak, lebih 20 misqal disimpan. 20 misqal itu berapa emas tuh? 20 misqal itu berapa emas sekarang? Sekitar 48 emas. Ada yang 40 emas, 48 emas di rumah disimpan. Ibu itu mana ngaku? Diam-diam rupanya banyak di rumah. Ya, karena emas itu tidak nampak, Bu. Beli, ada terkumpul. Mak pas dicek rupanya kumpulan emasnya 50 emas. Satu emas berapa sekarang? Hah? Berapa juta sekarang satu ome, Pak? Oh, 6 juta ya. Kok enggak saya beli dulu emas ya? Dulu masih ingat saya waktu nikah 600 satu omenya begitu. 600.000. Coba beli banyak waktu itu kan. Rupa ibu itu udah banyak emasnya. Sampai 20 misqal disimpan, bukan perhiasan. Keluarkan 2,5%. Keluarkan zakat fitrah kita, bersih harta kita. Apa yang tak bersih? Tiap malam kita berinfak. Jadi donatur Masjid Al-Ikhlas. Tiap malam kita bersihkan harta kita. Apakah sudah selesai? Sudah. Apakah sudah tuntas? Belum. Ada tugas yang ketiga yang terakhir. Dosa dengan Allah selesai. Dosa harta kita sudah selesai. Apakah sudah diampunkan Allah? Belum. Masih ada satu lagi. Apa? Dosa sesama kita. Makanya Pak Ketua tadi pidato, dosa dengan Allah itu gampang. Tapi dosa dengan manusia ini yang sangat sulit. Maka Sufyan Al-Thawri yang katanya dalam sebuah kitab, aku lebih takut mati meninggalkan dosa satu dengan manusia daripada saya berdosa 70 kali dengan Allah. Lebih takut saya dosa satu dengan manusia. Itu kata Sufyan. Saya lebih takut ya Allah, mati saya, biarlah dosa saya 70 kepada Allah. Saya lebih takut daripada dosa satu kepada manusia. Apa maknanya di sini? Kalau 70 dosa kita kepada Allah, mati kita, ada enggak harapan diampun Allah, Pak? Ada enggak? Dosa tadi masih ada, 70 dosa kita kepada Allah. Ada enggak harapan diampunkan oleh Allah? Ada. Ibu mati apa kata anak? Rabbana ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Diampunkan oleh Allah dua umpamanya. Tinggal 68. Tiba yang kurban. Datang ibu itu ke pengurus Masjid Al-Ikhlas. Pak Ketua, saya berkurban 1 ekor sapi untuk mak saya. Padahal maknya sudah meninggal. Selesai semua dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, saya berwakaf masjid untuk bapak saya dirikan masjid. Selesai tak dosa yang satu tadi? Tidak. Maka luar biasa Bapak Ibu. Kalau dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Ada doa 3, sedekah jariyah masih ngalir. Ilmu bermanfaat membantu kita kalau dosanya kepada Allah. Doa anak-anak yang soleh, sedekah anak-anak kita sampai sehingga ibu yang banyak dosa tadi diampunkan oleh Allah. Kenapa? Anaknya berdoa kepada Allah. Tapi pas mati, rupanya Allah tidak bertegur sapa dengan orang lain satu orang. Masjid diimpakkan sama anak ibu, tidak bisa diampunkan oleh Allah.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan, aku lebih takut banyak dosa kepada Allah, aku mati, daripada dosa satu kepada manusia. Maka ini yang terpenting. Jadi tidak bisa kita main-main masalah halal bihalal. Apalagi kita terikat. Kira-kira ada dosa Pak RT dengan warga Pak RT? Ada dosa Pak RT dengan warga? Pasti mungkin tak Pak RT datang satu-satu ke warga minta maaf saya. Tidak. Maka didirikan halal bihalal supaya lepas semuanya, sehingga kita terlepas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa main-main dosa dengan manusia. Maka kuncinya apa hari ini yang kita lakukan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Kan itu slogan kita tuh Pak. Mohon maaf lahir batin. Banyak hari ini orang maafnya lahirnya saja. Ya. Maafnya Pak, maaf, dengkinya masih ada. Dendam masih. Ya. Berarti batinnya enggak. Kalau hakikat halal bihalal itu apa Bu? Lahir batin kita lepas. Ya, tidak ada masalah dengan orang lain, lepaskan. Supaya apa? Supaya seluruh amal ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimuz zilla wal maskana. Allah akan timpakan seseorang itu zillah, kehinaan, wal maskana, kesengsaraan, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan manusia. Terus pertanyaannya, siapa orang pertama kali minta maaf kita? Siapa Bapak Ibu? Yang pertama kita minta maaf siapa? Orang tua. Makanya ada tradisi mudik. Di Indonesia ini luar biasa kita. Mudik itu bukan sembarangan. Kenapa kita ada mudik? Ingin ketemu orang tua. Tapi orang tua saya udah gak ada Ustaz, ingin pergi ziarah ke makamnya, mendoakannya. Itu yang pertama kali antara anak kepada orang tuanya. Keberkahan di situ. Jadi mudik itu bukan masalah gengsi. Karena ada orang yang mudik, kalau belum disalon mobilnya dia nggak mau mudik. Jadi yang siputa pemudik itu Pak, bertanding kekayaan. 3 meter kadang rumah tuh di tempat sholat tuh tentu aja bawa mobil itu parkir gitu kan. Tanda saya merantau sukses, ada mobil, padahal mobil rental pulang. Disibuk dengan membangga-banggakan. Ya, targetnya bukan THR segala macam, membagi-bagi kemudian diposting. Makanya saya menengok di Idul Fitri itu ada semacam abrasi amal istilahnya. Sudah kita tanam ya selama Ramadan, pas Idul Fitri itu longsor semuanya. Kenapa? Muncul lagi sombong yang diposting bagikan THR sambil joget-joget. Apalah mana Idul Fitri itu? Ada ibu-ibu yang seperti itu. Ada nggak tengok postingannya? Bagi THR sambil la ilaha illallah. Hilang semua nilai-nilai Ramadan tadi. Maka yang pertama itu orang tua. Ya, masih hidup kita minta maaf kepadanya. Udah meninggal doakan. Ya, ziarahi dia, temui, minta doa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua siapa lagi? Setelah orang tua siapa Bu? Keluarga, istri kepada istri kepada suami. Ada di kantor tuh kemarin seorang istri datang ke kantor konsultasi. Kantor kuahil kan. Aku kata istrinya, Pak Kuah,
Suami saya ini habis Idul Fitri ini berubah dia. Bahasa kitanya apa? Merajuk. Kalau bahasa kami monggok, tentu ibu monggok. Ada monggok, merajuk, terus apa lagi? Ngambek. Jadi suaminya tadi merajuk, dingin lah. Saya tidak paham, kok tidak ada salah saya, kata ibu tuh. Panggil suami ibu ke sini. Datanglah sama suaminya kan. Saya tanya suaminya, Pak, kenapa habis Idul Fitri Bapak dingin kepada istri? Oh, curhatlah dia. Tahu nggak Pak Kuah? Habis Idul Fitri istri saya pulang ke rumah sibuk dia salam dengan orang lain. Sibuk mensiap lontong. Ada yang datang tamu cipika-cipiki segala macam. Sampai hari ini dia belum pernah salam kepada saya. Kenapa tuh? Suami itu imam. Habis Idul Fitri itu yang salam kita siapa? Yang pertama kali suami. Ibu udah salam sama suami? Kapan? Habis Idul Fitri. Iya Pak, lah salam istri Pak. Kadang ya Allah ya Rabb. Ya. Ridha seorang istri terdapat kepada suami. Ridha seorang istri itu di mata Allah terletak pada ridha suami. Maka bapak juga kalau kita jadi imam jangan beri istri kita dosa. Paham bapak itu? Sebab di hati kita apa? Kita selalu memaafkan dia, terlepas seperti apapun dia. Pernah tak bapak kesal dengan istri? Pernah tak bapak? Sekesal apapun kita sebagai seorang suami, contoh Rasulullah dengan sahabatnya, tetap dia ridho kepada istrinya. Tapi istri pun mesti dia mencari ridho suami. Ya, seorang istri juga mencari ridho suami. Salah satunya apa tadi? Selalu meminta maaf. Ini kadang-kadang lebih sering suami minta maaf atau istri minta maaf? Abu, siapa dulu yang minta salam? Suami atau istri? Dalam adabnya siapa dulu? Istri. Ya, karena luar biasa. Ya. Ridho itu terletak di sana. Ketika suami ridho, al-mar'atul iza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Seorang istri salat dia kepada Allah, puasa dia bulan Ramadan, taat kepada suaminya, maka Allah bukakan pintu surga mana yang dia inginkan. Nah, itu yang kedua. Orang tua, keluarga, terus apa lagi? Sanak kerabat, tetangga-tetangga kita. Isnani la yanzuruhumullah yaumal qiyamah, kata Allah. Ada dua golongan manusia yang akan tidak ditengok oleh Allah, tidak dipedulikan. Mereka di hari kiamat seperti orang buta, dihalau, tidak tahu arah. Langsung kau tuh. Mau tahu yang dua itu, Bu? Yang pertama, qati'ur rahim, pelaku pemutus silaturahim. Berarti ini pihak. Ustaz, saya sudah minta maaf, tapi saya tidak dimaafkannya. Maka yang dihukum Allah itu apa? Pelaku. Ibu sudah menyambung, dia tidak mau. Qatil, pemutus silaturahim. Selesai utang kita minta maaf. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jahat. Jadi tetangganya harus dijaga silaturahim, jangan sampai ada masalah. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita ada masalah-masalah sedikit, lapangkan dada kita, jangan jadi persoalan. Sahabat kita. Tengok Hasan Basri. Hasan Basri itu punya tetangganya, Bu, Nasrani tetangganya. Di Arab itu kan berbukit-bukit. Tetangga Hasan Basri tinggal di atas, Hasan Basri tinggal di bawah. Udah 2 minggu Hasan Basri tidak keluar rumah. Apa kata tetangga Nasraninya?
Ada apa dengan Hasan Basri? Masuk dia ke rumah, ditanya anaknya, "Hai Ananda, ayahmu kenapa?" Apa kata anak tadi? "Ayah saya sakit. Boleh tak saya masuk ke kamarnya untuk menjenguknya?" Silakan, kata anaknya. Dijenguk oleh tetangga Nasrani. Hasan Basri tertidur di tempat tidurnya. Tapi ada hal aneh di kamarnya. Di samping tempat tidurnya ada baskom, kalau kini ember. Ember tadi menetes dari atas. Ada air menetes. Penuh-penuh dibuang sama anaknya. Tampung lagi. Penuh-penuh dibuang. "Hai Hasan Basri, engkau tahu ini netes dari mana?" "Tahu," kata Hasan Basri. "Kan kamar mandi di atas." Rupanya di atas kamar Hasan Basri ada kamar mandi orang Nasrani tadi. Jadi yang netes itu air toilet kami. "Tahu," kata Hasan Basri. "Kenapa engkau tidak bilang?" "Begitulah kami menghargai tetangga." "Berapa lama engkau merasakan seperti ini?" Apa kata Hasan Basri? "Ishruna sana, 20 tahun. Berapa tahun, Bu? 20 tahun. Ini sampah manggahnya jatuh kawat apa kelahi habis itu." Allahu Akbar. Intinya apa? Saling menjaga. Karena Nabi mengatakan tetangga yang jahat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya apa? Lepaskan ikatan tadi. Halal bihalal. Lepaskan sehingga mulut kita mudah ngomong. Kalau mudah kita bicarakan, santai tadi kita. Ya. Kalau saya tidak ada masalah sama Pak Ardian, kenapa? Ustaz, ini ada puluh ustaz nak tegur sapa dengan ustaz. Nah, itu kacau. Sebab kalau ada ustaz nak bertegur sapa dengan ustaz lain, seluruh amalan ustaz tadi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ya, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi tidak usah ada musuh. Aman hidup kita. Dan itulah yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai mukadimah dulu menjelang kajian kita. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin panjang umurnya, kata Rasulullah, berkah rezekinya, falyasil rahimahu, maka hubungkan silaturahim, jangan diputus. Nah, waktunya pas, kajinya pula selesai. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.